Oke, kalau gitu saya utama adalah Anda harus mengenal 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi melihat, palpasi meraba, kemudian perkusi mengetuk, dan auskultasi mendengar. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di sini ada alat-alat yang harus Anda persiapkan, yaitu meja dorong, ya, terus kemudian klien, pasien, kemudian juga status klien atau catatan medik yang harus Anda siapkan, kemudian alat-alat, ada tensi, stetoskop, ya. Sebetulnya tensi, kemudian TTV, alat-alat TTV masuk di dalam bagian pemeriksaan fisik. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena Anda TTV di sini adalah apa ya? TTV itu merupakan skill wajib Anda yang harus Anda punya waktu awal sehingga Anda diberikan awal. Ada stetoskop, ada headlamp atau lampu kepala, ada ophthalmoskop, ada tonometri, garpu tala. Ya. Tolong yang ada di sini ini nanti harus wajib juga ada di clipping Anda ya. Ada termometer, ada jam tangan, ada lampu senter, otoskop, medlin, dan spekulum hidung. Ya. Termasuk sebetulnya juga ada timbangan ya, timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Itu juga masuk di dalam pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian ada Snellen chart, ada kaca laring, atau kaca mulut ya, kaca laring atau kaca mulut, kemudian ada pinset chirurgis, bengkok, refleks hammer, sketsel, kemudian buku catatan, kemudian ada spatel lidah, pinset anatomi, sarung tangan dan APD set ya. Sarung tangan dan APD set, kemudian timbangan. Ini botol ini sebetulnya udah nggak kita pakai lagi ya. Kitanya pakainya alcohol swab ya, di sini udah nggak pakai botol lagi tapi pakai alcohol swab. Kemudian juga kertas tisu. Kemudian langkah-langkah di sini yang harus Anda perhatikan adalah pendekatan interpersonal, kemudian juga komunikasi, komunikasi terapeutik yang harus Anda jaga, Anda harus aktif mendengarkan, kemudian juga aktif bertanya, tetap dengan sikap yang sopan ya, sama seperti waktu Anda kemarin ujian ya, salam ya, kemudian menyebutkan nama dan seterusnya, menyiapkan alat ya, sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian anamnese ya. Anamnese ini tanyakan keluhan utama. Keluhan utama itu keluhan yang paling dirasakan pasien saat dibawa ke rumah sakit. Tetapi harus diingat, nah, ini biasanya nanti berlanjut saat Anda membuat askep. Anda membuat askep keluhan utama, tetapi PQRST-nya nggak Anda gali. Ya. Kalau sudah pasien ini menyebutkan keluhan utamanya, Anda harus tanya PQRST. Ya. PQRST provoking atau paliatif Anda tanya, ya penyebabnya apa? Loh, kok iso batuk pripun Bu? Ya. Ya, misalkan keluhannya batuk. Gimana waktu pertama kali batuk, sebelum batuk ya, sebelum batuk itu makan apa? Oh saya nggak makan apa-apa. Ya. Terus kira-kira waktu batuknya itu berkurang ya, berkurang pada saat Anda bagaimana atau tambah ngekel kalau Anda bagaimana atau makan apa? Atau mungkin pas udara dingin atau mungkin pas makan gorengan atau apa ya. Kemudian apa yang dilakukan saat gejala mulai dirasakan? Apa yang dilakukan? Nah, pas batuk gimana, Bu? Yang dilakukan apa? Misalkan minum obat atau pun toko watuk mawon tak tutupi misalkan, itu semuanya ditulis ya. Kemudian keluhan psikologis, terus dengan batuk yang dia rasakan ini ya, dia rasanya bagaimana? Rasanya nggak nyaman, nggak enak gitu ya, itu baru P-nya. Kemudian Q ya, seberapa tingkat keparahan yang dirasakan oleh pasien ya. Batuk ini ya pas ngekel-ngekelnya pada saat kapan? Apakah saat malam atau saat
pagi atau bagaimana, atau mungkin yang paling parah itu berapa hari yang lalu, ataukah hari ini, ataukah yang lalu. Jadi tanyakan seberapa tingkat keparahannya. Yang paling berat, ya batuk yang paling berat, atau kalau dia demam, demam yang paling tinggi itu kapan? Itu harus digali. Nah ini jadi kebiasaan Anda kalau membuat askep ya. Ini seringnya PGRST-nya nggak digali. Udah keluhan utama atau wis ya. Kemudian regio ya. Kalau tadi batuk. Terus batuk ya, yang dirasakan paling sakit itu yang mana? Misalkan tenggorokan, selain tenggorokan mana? Dada rasanya ampak. Daerah dada, misalkan dada, ya. Dada itu dada yang mana? Itu suruh nyebutkan, ya. Dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, ya. Atau dari mana ke mana yang paling rasanya mungkin panas atau sakit atau nyeri gitu ya. Jadi Anda di sini tingkat keparahannya, apa yang memperberat atau mempengaruhi keluhan ya, mengurangi keluhan. Biasanya apa yang menyebabkan paling parah ya. Misalkan tadi makan gorengan, terus kemudian untuk menguranginya bagaimana Bu? Ya saya tidur misalkan, atau saya minum hangat atau bagaimana. Itu digali ya. PGRST. Terus kapan gejala itu muncul ya? Kapan gejala itu muncul? Seberapa sering ya? Kemudian apakah timbul tiba-tiba atau bertahap? Ataukah kambuh-kambuhan atau dulu sudah pernah sekarang kambuh lagi? Kalau pernah kapan? Ya, kapan? Terus sudah berapa tahun yang lalu atau mungkin berapa bulan atau mungkin berapa hari gitu ya. Terus kemudian Anda tanyakan juga penyakit yang lalu yang berhubungan terutama dengan penyakitnya dia. Apa pernah klien ini mengalami hal yang sama sebelum dia mengalami sekarang? Jadi apakah sudah pernah batuk seperti ini? Ya. Atau mungkin juga ada penyakit-penyakit yang menyertai, ya, misalkan punya riwayat penyakit apa yang lalu, misalkan riwayat penyakit hepatitis, entah itu tipes atau diabetes atau mungkin juga demam berdarah gitu ya. Tanyakan penyakitnya. Siapa tahu nanti ada hubungannya dengan sekarang atau penyakit yang sekarang ini adalah komplikasi dari penyakit yang sudah pernah ada gitu ya. Terus kemudian juga riwayat operasi. Pernah nggak operasi? Operasi apapun ada hubungannya, nggak ada hubungannya, atau tanya ke aja. Ya siapa tahu ada hubungannya, karena kita di sini adalah anamnesa itu untuk mengumpulkan data. Ya. Mengumpulkan data tentang pasien yang nanti bisa digunakan untuk membantu menyembuhkan pasien atau meringankan keluhan pasien. Ataukah riwayat keluarga, apakah ada di keluarga yang menderita penyakit yang sama yang saat ini sedang diderita, misalkan batuk. Ya keluarganya ada yang batuk, ya. Ada yang batuk enggak Bu? Ya. Ada, misalkan anaknya, oh berarti anaknya kapan batuknya? Tanyanya hampir sama kayak tadi ya. Anaknya batuknya kapan ya? Kayak riwayat penyakit masa lalu dan PGRST-nya digali. Ya. Kapan, berapa lama, ya. Terus mulai ketularannya itu berapa lama setelah anaknya sembuh dan seterusnya. Ya. Ataukah ada anggota keluarga yang meninggal? Ya. Kalau meninggal, kira-kira meninggal karena apa? Ya, misalkan karena kecelakaan, atau mungkin meninggal karena sakitnya apa? Sakit batuk, ya misalkan. Apakah ada jenis penyakit herediter dalam keluarga atau penyakit keturunan? Ya. Entah itu penyakit diabetes, hipertensi, ya, jantung, itu Anda tanyakan. Apakah ada apa ya penyakit yang diturunkan, misalkan seperti asma dan sebagainya, yang hampir sama dengan yang diderita oleh pasien sekarang. Kemudian kebutuhan nutrisi, ya. Kaji jumlah dan waktu, ya. Jenisnya apa ya, makanannya biasanya apa aja jenisnya, misalkan nasi, buah, sayur, lauk ya, paling tidak 4 sehat 5 kerupuk, 4 sehat 5 sempurna ya. Apakah ada susunya atau tidak, terus berapa banyak ya, jumlahnya berapa piring, berapa kali waktu makan untuk seharinya. Atau mungkin paling banyak makan di waktu apa, pagi, siang atau malam gitu ya. Terus apakah ada pantangan makan, termasuk mungkin juga apakah juga puasa ya, entah itu puasa Senin Kemis atau apa, di situ juga dikaji nutrisinya. Terus kemudian
apakah ada kesulitan waktu makan, waktu menelan, ya. Apakah nafsu makannya menurun, terus apakah ada kesulitan-kesulitan lain yang berhubungan dengan nutrisi, misalkan makanan yang dia tidak sukai atau minuman yang tidak disukai, karena nutrisi kaitannya dengan intake dan output, ya. Jadi paling tidak nanti hubungannya dengan eliminasi. Ya, misalkan dia minum berapa gelas sehari, makan berapa piring sehari. Kira-kira sudah memenuhi kebutuhannya dia enggak? Karena kebutuhan cairan kan juga ada rumusnya ya. Kalau memang rata-rata itu sekitar ya 8 gelas 2 liter. Biasanya 2, tergantung dari berat badannya juga ya. Semakin BB-nya naik, kebutuhan cairannya juga naik, tetapi dipukul rata karena memang rata-rata itu berkisar 2 liter ya. 2 literan, sehingga kira-kira udah cukup enggak ya minumnya dia dengan intake seperti itu. Terus berapa frekuensi urinnya ya. Kemudian warna urinnya. Ya. Warna urinnya seperti apa? Itu Anda gali di sini pada pola eliminasi ya. Jumlahnya ya, jumlah frekuensi dia BAB, BAK ya. Terus kemudian warnanya apa, termasuk juga warna pada feses, apakah warna hijau ataukah hitam ataukah ada merahnya atau ada perdarahan ya. Hitam apakah dia mengkonsumsi tablet FE ataukah hitam karena ada perdarahan ya. Kalau biasanya hitam itu kalau dia nggak minum tablet FE kemungkinan ada perdarahan di lambung. Kalau warnanya merah ya, itu biasanya dia ada perdarahan tetapi di usus besar atau kolon gitu ya. Termasuk juga di sini ada bau ya, baunya khas atau mungkin juga warna fesesnya yang putih pucat seperti dempul. Pucat seperti dempul ya, kemungkinan dia ada gangguan pada hepar. Pinjam lab ya untuk syuting. Kofitor, vaksinator. Oke, terus kemudian apakah dia mengalami konstipasi? Konstipasi. Apakah dia mengalami inkontinensia? Jadi apakah dia sulit BAB? Ya, konstipasi. Ataukah jadi Anda tanyakan frekuensinya. Oh, lah sehari mboten mesti ya, Bu. Ya, mungkin dia mengalami konstipasi. Kemudian inkontinensia, apakah dia sulit untuk BAB atau BAK ya? Inkontinensia urin sehingga frekuensi urinnya itu kurang memenuhi syarat, jumlahnya sedikit ya. Terus kemudian frekuensi, kemudian BAB, BAK-nya ini Anda gali ya. Terus apa yang diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, tadi kalau Anda konstipasi misalnya, atau mungkin urinnya sedikit, jumlahnya misalkan warnanya seperti teh atau kuning, tapi kuningnya kuning pekat karena harusnya kuningnya jernih ya, jadi jernih bening gitu. Tapi kalau warna kuning itu mengindikasikan ada dehidrasi. Kecuali kalau pasien ini misalkan minum obat ya, obat yang menimbulkan perubahan pada warna urin, misalkan minum CDR atau minum ya apa ya B kompleks gitu ya, atau warna bau urin yang khas ya, biasanya kalau minum antibiotik ini baunya juga khas ya, bau khas antibiotik ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan klien untuk mengatasi masalah tersebut ya, misalkan dia saya minum pencahar supaya saya bisa BAB, kapan diminum pencaharnya ya, terus sehari berapa kali, terus berhasil enggak untuk mengatasi, kalau misalkan minum Vegeta, lalu kemudian kalau klien tadi kurang minum, apa yang sudah dia usahakan, dia belum punya usaha apa-apa, ternyata dia usaha nambah tapi nambahnya ternyata masih kurang juga dari 2 liter. Kemudian Anda kaji juga pola istirahat ya. Pola istirahat kapan dia bangun ya, pagi jam berapa, apakah dia mengalami kesulitan tidur, kalau kesulitan tidur apakah digali, apakah sulit pada saat dia mau memulai tidur, ataukah dia kalau sudah terbangun ya, mulai ini gampang turu brengsek ya, tapi kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi. Ataukah dia gampang terjaga, memang gampang bangun jadi kupingnya tengen dia tidur, tapi begitu ada bunyi keresek sedikit gitu aja dia sudah bangun, gitu termasuk di dalam penyulit tidur ya. Apa yang membuat dia mudah tidur ya. Jadi itu tadi termasuk
gangguan tidur. Dia sulit tidur pada saat apa? Apakah dia minum obat tidur untuk mengatasi kesulitan tidurnya? Apakah klien mudah terbangun gitu tadi. Kemudian pola kebersihan atau personal hygiene. Ya. Anda kaji kebersihan dari rambut sampai dengan kaki, termasuk juga frekuensi mandi, gosok gigi, cuci rambut, dan apakah potong kuku ini juga dia lakukan secara rutin. Kalau rutin berapa minggu sekali atau memang sak sempate atau pas eling aja gitu ya. Terus aktivitas lain olahraga. Apakah dia sering olahraga? Kalau olahraga berapa kali sehari? Olahraga jenis apa? Terus berapa lama durasinya? Hampir sama seperti PGRST tadi. Apakah olahraga tersebut disenangi ataukah hanya untuk pelampiasan aja pada saat dia banyak masalah dan sebagainya. Kemudian Anda kaji status emosi. Ya. Bagaimana ekspresi perasaan klien ya waktu saat ini, misalkan dia meringis kesakitan pada saat dia menarik napas, itu Anda catat di situ. Perasaan klien dia terlihat apa ya? Dia seperti merasakan sangat sedih saat bercerita. Atau mungkin klien ini napasnya terengah-engah, dia kalau banyak ditanya seperti kecapean gitu ya. Jadi tingkah laku yang menonjol seperti apa ya? Apa yang membuat klien itu bahagia, suasana yang seperti apa yang bisa membuat klien itu rileks intinya ya. Bukan bahagia tapi kalau lebih ke arah rileks, apa yang membuat dia nyaman. Oh, ketika saya ditunggu anak saya, cucu saya, atau mungkin ya suasana yang ya apakah dia suka jenis orang yang suka rame, suka ada TV, nonton TV, sehingga nanti Anda di situ bisa membantu dengan membuat dia rileks dengan nonton TV untuk menghilangkan rasa stresnya dia dengan pengalihan perhatian atau distraksi, ataukah dia memang yang suka ya misalkan suka atau hening sepi gitu ya. Ini Anda bisa gunakan untuk membantu klien supaya mendapatkan suasana yang terbaik. Kemudian interaksi ya. Interaksi siapa yang paling dipercaya atau yang paling dekat dengan klien? Siapa yang istilahnya misalkan anak ya, klien ini udah tua, kemudian anak yang paling dekat itu siapa? Di sini yang bisa nungguin atau bisa dikonfirmasi atau bila dibutuhkan informasi-informasi. Apalagi sekarang era pandemi, klien sakit tidak boleh ditunggui banyak orang, tidak boleh dijenguk, sehingga paling tidak Anda punya catatan kontak orang yang mudah dihubungi selain yang nunggu, mungkin yang nunggu kecapean atau mungkin nggak tahu informasi, Anda bisa minta informasi pada orang yang terdekat. Kemudian Anda lihat ya gaya komunikasinya, apakah klien ini mudah atau menolak diajak komunikasi. Apabila klien menolak, misalkan mengatakan yang sesungguhnya, Anda gali lewat orang terdekatnya tadi. Ya. Kapan dia sakit, mungkin pasiennya ini tadi terengah-engah ya, sehingga misalkan dia ditanya kebanyakan kasihan karena anamnesa itu memang harus komplit banyak panjang, sehingga tidak memungkinkan pasien untuk bisa menjawab semuanya. Anda bisa tanya ke orang yang terdekat, kira-kira dia menolak enggak saat diajak komunikasi. Apakah komunikasinya jelas, apakah dia menggunakan bahasa isyarat, misalnya pasien sesak nafas, itu diajak ngomong terarah, cuman dia bilang nggak mau pakai dada-dada gitu ya, atau sebagainya. Kemudian interaksi tadi orang yang dipercaya dengan pasien itu siapa, yang paling anak yang paling dekat, ataukah anak jauh tetapi dia juga interaksinya aktif di situ. Terus kemudian kira-kira tipe kepribadiannya pasien Anda ini seperti apa? Apakah dia orangnya yang welcome, terbuka, ataukah dia orangnya yang tertutup? Jadi mau berbicara dengan orang tertentu saja, Anda bisa lihat dari gaya komunikasinya. Kemudian pola pertahanan, ya mekanisme coping untuk mengatasi masalah. Kemarin Anda sudah belajar tentang macam-macam coping, ya, ada displacement, misalkan kalau dia marah membanting pintu, ataukah dia regresi, nangis, ya kalau punya masalah dia lebih banyak gampang nangisan dan sebagainya. Atau kalau dia punya masalah itu dia ngapain gitu ya Anda tanya. Ya Anda tanya. Apakah biasanya kalau saya ya sublimasi kalau misalkan dia
punya masalah atau lagi marahan gitu ya, dia olahraga badminton, temennya dicemesi gitu ya. Anda gali untuk mekanisme copingnya. Dampak dibawa ke rumah sakit. Apakah perubahan fisik ya? Ada perubahan fisik selama sakit. Entah sebelum atau sesudah itu berat badan misalkan ya, dari berat badan. Oh ternyata ini berat badannya turun, ya. Turun. Kenapa? Karena dia nggak mau makan. Terus kelihatan pasiennya ini murung terus, nggak bisa tersenyum. Ya. Sampai dibawa ke rumah sakit berapa hari itu Anda kaji. Ya. Kemudian latar belakang sosial budaya, adakah dia mengalami kesulitan, ya, kesulitan untuk berinteraksi dengan orang di rumahnya, ataukah dia merasa dicueki, merasa nggak diperhatikan, dia merasa sendiri, ataukah dia, Anda bisa tanya di lingkungan sosialnya dia aktif atau enggak, dia bisa diterima atau masyarakat atau enggak, atau dia nggak ikut kegiatan. Sehingga kalau dia nggak ikut kegiatan bisa disimpulkan dia nggak diterima atau kurang diterima oleh masyarakat. Ya. Kemudian juga ketaatan klien dalam menjalankan ibadah. Ibadahnya, sholatnya berapa kali sehari. Walaupun sakit, apakah dia tetap ibadah atau tetap sholat dengan cara seperti apa itu digali. Ya. Apakah punya teman dekat? Ya. Teman dekat ini gunanya nanti kalau misalkan pasiennya ini kesulitan, Anda bisa menghubungi temannya agar dia bisa curhat mungkin ya, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi dari temannya atau mungkin juga anaknya atau saudaranya. Kemudian sosial ekonomi, ya, keuangan ini apakah ada kesulitan ya, kalau misalkan ada, paling tidak di sini Anda catat penghasilannya itu dalam bentuk rupiah berapa ratus ribu per bulan ya. Atau Anda akumulasi nggak tentu, misalkan nggak mesti tiap hari dapat uang ya, rata-rata aja kurang lebih berapa. Kemudian di sini setelah anamnesa tadi kita masuk di dalam pemeriksaan tanda-tanda vital ya. TTV ini kita sudah pelajari di semester yang lalu. Ya. Perhatikan bunyi Korotkov ya, Korotkov 1 yaitu bunyi atau sistol ya. Bunyi yang pertama kali terdengar ya. Terdengar biasanya kalau Anda Nancy itu ada bunyi pertama kali terdengar, terus kemudian nanti ada bunyi yang paling keras ya. Jadi pertama kali kayak ada bunyi samar-samar dek ya. Tapi nanti ada dek yang paling keras ya. Ya, Anda tetap harus menggunakan patokan itu dari bunyi sistol. Bunyi yang pertama kali terdengar yang memang samar-samar, itu sistolnya. Kemudian ada bunyi Korotkov 2. Bunyi Korotkov 1 tetapi yang apa ya? Ini biasanya kalau gangguan jantung itu kelihatannya. Tapi kalau enggak, ini biasanya Korotkov 2 itu tadi sebelum menjadi bunyi yang keras ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin tahu Korotkov 1, 2, 3, Anda Nancy tapi tensinya pelan banget ya. Coba Anda perhatikan bunyi pertama kali yang paling lemah terdengar, terus nanti tetap di antara bunyi 1 dan 2 itu ada seperti bising ya. Ada bunyi bising itu Korotkov 2. Terus kemudian ada Korotkov 3, bunyi yang paling keras ya. Paling keras sebelum akhirnya nanti suaranya itu dek 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 ini yang biasanya paling Anda dengar, sehingga kadang Anda kabur antara Korotkov 1 dan Korotkov 3. Ya. Ya dek 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 ini mulai teratur itu Korotkov 3 ya. Kemudian Korotkov 4 itu saat mulai melemah dan sampai akhirnya bunyi hilang atau yang Anda sebut sebagai diastol. Jadi Korotkov 1 itu sebagai sistol dan Korotkov 5 itu sebagai diastol. Kemudian juga untuk menghitung denyut nadi per menit. Denyut nadi per menit, kemudian silakan ada raba seperti yang sudah diajarkan kemarin ya. Selain itu juga Anda bisa raba di karotis, ya, di leher ataukah di apikal atau juga di temporal, ya. Bisa di kaki atau juga di ubun-ubun. Kemudian hitung frekuensi pernafasan ya dengan memegang dada seperti yang sudah Anda lakukan, mengukur suhu ya kalau sekarang lebih ke arah pengukuran suhu untuk masa pandemik ya ini semuanya elektrik ya. Termasuk juga pengukuran tekanan darah untuk masa pandemik ini disarankan semuanya elektrik. Jadi meminimalkan
kontak dengan pasien. Ya. Paling tidak kalau Anda tidak elektrik kan Anda harus pakai stetoskop ya, harus pegang-pegang pasien, terus ada stetoskop itu harus nempel ke pasien, terus nanti Anda kantongi walaupun sebelumnya Anda bersihkan dulu dengan alkohol swab sebelum dikantongi. Tapi untuk sekarang ini semuanya sudah beralih ke elektrik. Baik pengukuran suhu ya, pengukuran nadi ini juga lebih ke dengan menggunakan oksimetri ya. Oksimetri yang dicepitkan di jari yang kemarin Anda praktekkan dengan menggunakan jepitan jemuran gitu ya. Dicepitkan di jari, di situ ada kelihatan saturasi oksigennya. Saturasi oksigennya tidak boleh kurang dari 95 ya. Jadi paling tidak harus 96 ke atas. Jadi kalau 95 ini sudah menandakan bahwa tubuh kekurangan oksigen. Terus kemudian di situ di saturasi juga ada denyut nadinya. Ya. Jadi untuk era pandemik ini semuanya harus serba elektrik. Ya. Mengukur suhu juga dengan infrared. Ya. Infrared sekali lagi kalau mengukur suhu jaraknya adalah 3 sampai dengan 5 cm. Ya. 3 sampai dengan 5 cm di dahi atau juga di permukaan kulit, ya, permukaan kulit. Jaraknya dekat 3 sampai 5, jadi nggak boleh lebih dari itu. Terus di sini ada pemeriksaan integumen ya, kulit, rambut dan kuku. Pada pemeriksaan integumen Anda lihat ya, apakah ya, inspeksi itu melihat apakah ada luka ya, misalkan wajah aja, apakah ada luka. Terus apakah warnanya pucat, ya, ataukah kemerahan, ataukah ada lebam kebiruan, apakah ada jaringan parut itu bekas luka. Ya. Kemudian vaskularisasi peredaran darahnya gimana? Kalau merah berarti, ya kalau merah beranang mungkin dia demam, vaskularisasinya berlebihan, ataukah dia biasa saja, ataukah vaskularisasinya dia kurang sehingga dia kelihatan pucat. Gitu ya. Kemudian warna kulit, nah, apakah dia coklat, apakah ada deposit melanin, jadi apa ya warna kulitnya itu berkurang sehingga seperti vitiligo gitu ya, vitiligo atau mungkin juga panuan ya, panuan ini juga warna kulitnya juga berubah, itu Anda catat di situ. Apakah warnanya biru? Apakah selain biru itu juga kelihatan dia gemetar atau bagaimana ya, sehingga kelihatan dia kedinginan dan hipoksia. Apakah dia merah sehingga di sini ada peningkatan oksihemoglobin, apakah dia pucat atau anoksia, apakah dia kuning karena peningkatan bilirubin. Ini biasanya pada pasien yang hepatitis yang kuning. Kemudian Anda palpasi. Ya. Palpasi Anda lihat kulitnya, apakah ini biasanya palpasi kalau lebih ke arah pemeriksaan udim ya. Tapi sebelum Anda memeriksa udim, Anda lihat apakah suhu ya, suhunya itu normal atau tidak, ataukah dia kelihatan demam, panas atau mungkin juga kedinginan ya. Ataukah berkeringat ya. Anda lihat kira-kira di situ seperti apa. Kemudian tekstur kulitnya apakah dia halus ya, atau kasar ya, ataukah ada kelenturan, keriput ya. Terus turgornya bagaimana? Ini kalau bayi ya, bayi itu ada pemeriksaan turgor. Terus kemudian apakah ada tegang? Apakah ada udim? Ya, kalau ada udim derajat berapa? Kalau 0 itu biasanya Anda periksa udim itu di bawah ini ya mata kaki tapi di bagian bawahnya itu biasanya di situ paling pertama kali terlihat udim. Kemudian Anda tekan, apakah bisa kembali spontan? Ataukah kembali dalam 1 detik, itu derajat 1, kembali dalam 2 detik, derajat 2, ya. Kembali dalam waktu lebih dari 2 detik, itu derajat 3. Kemudian di sini ada kulit juga, ya, ada makula, ya. Perubahan warna kulit yang tidak teraba, ada batasnya jelas, ya. Tetapi ada di sini kurang lebih ya melingkar itu dari ukurannya itu 1 cm ya. Kemudian ada papula, kalau papula itu lebih dari 1 cm. Kalau nodul itu 1 sampai 2 cm. Kemudian ada vesikula itu bula ya, jadi ada penonjolan, kemudian di situ
diameternya lebih dari 1 cm juga, ada cairannya, udumen gitu ya, nodul itu benjolan. Jadi ini kurang lebih gambarnya. Ini Anda lihat ada makula. Makula itu kurang lebih hanya warna kulitnya, ya. Warna kulitnya yang berbeda dengan sekitarnya. Atau juga papula, ya papula tadi benjolan yang kurang lebih 1 cm, kemudian nodul ini lebih dari 1 cm atau sampai dengan 2 cm. Ya. Ataukah ada vesikel, ya. Vesikel ataukah ada bula, ada pustul, ada pesnya, ada wil, eskoriasis, ya, atau skar, kemudian juga fisur atau retakan, kulitnya pecah-pecah pada telapak kaki misalkan. Ini gambar dari makula. Makula itu macam-macam. Makula itu lebih ke arah hiperpigmentasi, ya. Pigmen atau melamin. Apakah warnanya biru atau biasa Anda kenal dengan toh, ya. Ataukah ada bayangan melanosit atau melaninnya yang lebih tebal, ya, tetapi tidak tebal banget tapi ngelemeng gitu ya. Ataukah ada yang kemerah-merahan dari warnanya yang pink ataukah sampai merah banget ya. Ini dari tema makula. Dari warna kulit yang putih, coklat, merah, biru itu masuk di dalam keluarga makula. Bahkan urtikaria kemerahan itu juga sebutannya beda-beda ya. Urtikaria itu gatal, tapi gatal warnanya merah. Warnanya merah itu masuk di dalam makula. Makula merah. Ya. Ini papula. Nah ini biasanya papula nodul ini yang paling mudah itu Anda lihat jerawat gitu ya. Jerawat itu ada jerawat dari yang kecil sampai dengan jerawat yang besar. Ya. Jerawatnya besar. Ini kurang lebih papula 1 sampai 2 lebih dari 1 cm ya. Atau bisa juga di kaki atau di tangan gitu ya. Atau juga di dalam bentuk jerawat ya. Papula atau biasa disebut juga beruntusan ya. Jadi namanya beruntus cilik-cilik ya, tapi tidak sampai 1 cm itu dikatakan sebagai papula. Terus kemudian jerawat ya. Jerawat ini macam-macam, ada yang Anda whitehead ya, ada juga blackhead jadi hitam-hitam itu ya, ada juga yang bentuknya putih ya. Biasanya paling cepat itu di hidung. Di hidung ada yang tutul-tutul putih itu whitehead, ada juga yang tutul-tutul hitam atau blackhead. Ya. Atau juga Anda jerawatan dalam bentuk papula. Atau juga pustula, namanya pus sudah ada nananya. Atau juga nodul, merah-merahan bengkak. Merah-merahan bengkak. Ini ada juga yang dalam bentuk kistik ya. Ini kurang lebih. Untuk tipe ada pustul tadi ya, vesikel atau bula yang berisi nanah, ada ulkus gampangannya Anda bilang itu borok ya. Borok ini biasanya sering kaitannya dengan ulkus peptikum ya, borok di lambung. Ya. Terus kemudian kalau Anda sakit tipes gitu ya. Tipes itu juga borokan tetapi di usus halus ya. Terus kemudian jadi di dalam organ kita juga ada boroknya. Kalau borok udah di dalam situ ya nggak bisa sembuh. Sehingga suatu saat bisa kumat lagi. Sehingga kalau ada yang bilang kok sakit emah terus kemudian sembuh itu bohong banget. Ya. Hanya gejalanya berkurang. Tapi ulkusnya otomatis akan menjadi parah terutama dengan makanan yang tidak terkontrol termasuk tipoid ya, tipes, bisa kambuh-kambuhan karena apa? Karena udah ada luka boroknya ya, kecil-kecil di usus sehingga makanannya harus dijaga, nggak boleh pedas, kemudian juga asam ya, terlalu asam gitu ya. Kemudian krusta ya, jadi kalau Anda punya jerawat kemudian ada nanahnya kemudian pecah ya,
pecah itu dalam bentuk krusta, terus kemudian pinggir-pinggirnya ada kuning-kuningnya, ya. Serum darahnya itu krusta, ya. Krusta atau kistik yang tadi. Ada eksoriasi, pengelupasan epidermis. Jadi kalau Anda bilang itu glodoki gitu ya. Glodoki itu kita sebut juga sebagai eksoriasi atau scar ya. Pecahnya jaringan kulit sehingga terbentuk celah atau retakan ya. Scar, jadi kalau Anda tumitnya pecah-pecah itu masuk dalam kategori scar. Atau ligenifikasi, penebalan kulit karena garukan atau tertekan ya. Karena tertekan akhirnya ada penebalan. Ya, ini ulkus ya. Ulkus biasanya ulkus diabetes ya, bentuknya hitam. Tapi boroan biasa juga namanya ulkus ya. Ini krusta ya, ada kuning-kuningnya. Ini biasa pada impetigo juga ada. Terus kemudian juga ada ekskoriasi. Ekskoriasi tadi bekas luka ya. Bentar saya tak pakai. Terus kemudian di sini ya ada ini scar bekas luka atau Anda gampangannya bopeng ya. Bopeng itu nama lain dari scar atau nama yang bukan nama medis ya. Nama medisnya scar. Ini penebalan kulit sehingga menyerupai garis-garis lipatan. Kemudian juga ada kelainan-kelainan pada kulit. Ya. Ada nevus. Ya. Nevus ini biasa Anda kenal dengan istilah tai lalat. Ya. Jadi hiperpigmentasi pada kulit dengan batas jelas. Ada yang memang hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi warnanya lebih gelap dari yang lain. Jadi, contohnya kalau ibu hamil, ya biasanya ada koasma gravidarum pada lehernya jadi lebih hitam atau mungkin juga mukanya jadi lebih hitam atau vitiligo bukan hiper tapi justru hipo ya pigmennya menjadi berkurang jadi putih ya tapi ini tidak menular vitiligo nggak menular ya. Kemudian juga ada tato ya tato Anda saya yakin udah tahu tato kemudian ada angioma atau disebut juga toh ya. Ada spider navy spider navy ini biasanya pada pasien dabaken, tapi kalau pasien dabaken itu spider navy-nya itu di perut ya, tapi bentuknya bukan biru tapi kemerahan ya. Seperti ya kalajengking sehingga dikatakan sebagai spider navy. Bila ditekan itu hilang. Kemudian ada juga strie. Ya. Ini contoh ya, nevus atau disebut juga andeng-andeng. Ini hiperpigmentasi ya. Jadi lahirnya lebih hitam. Kemudian ada strie atau disebut juga stretch mark ya. Stretch mark yang biasa terjadi pada ibu hamil. Jadi habis dia menggelembung terus kemudian kempes atau dari gemuk ke kurus tapi kemudian dia gemuk lagi. Terus kemudian dia kurus lagi. Jadi yang biasanya berat badannya mulah-malih ini biasanya juga mudah mengalami stretch mark entah itu di paha atau di perut ya. Bagian yang gampang apa ya megar mingkup itu banyak mengalami stretch mark. Kemudian vitiligo ya. Vitiligo kayak panu tapi putihnya putih memplak karena pigmennya menghilang di daerah sini. Jadi hipopigmentasi. Ada juga hemangioma ya. Hemangioma ini ada yang memang dia merupakan gejala dari kanker ya. Pembuluh darahnya memerah kemudian dia menebal. Tapi ada juga yang hemangioma ini yang jenisnya seperti toh ya, seperti toh di sini. Ya, tapi rata-rata hemangioma ini lebih ke arah lebih ke arah ke kanker. Sedangkan kalau angioma ya, angioma ini ada yang seperti hemangioma, tetapi kalau hemangioma itu timbul, tetapi kalau angioma di sini ada yang kalau Anda lihat bayi itu ada biru-birunya, tetapi ada juga yang warnanya merah gitu ya. Ini masuk angioma juga. Ini spider navy. Ya. Mungkin Anda pernah melihat ya orang yang kakinya atau mungkin pahanya atau betisnya atau mungkin tangannya yang kayak
kayak varises tapi kecil-kecil ya. Varises kecil-kecil ada biru-biru kemerah-merahan. Ini dabakan tuh biasanya juga ada spider navy-nya. Tapi bentuknya lebih kemerahan kalau dabak. Ya. Itu kurang lebih itu tadi gambar-gambar yang ingin saya tunjukkan. Kemudian untuk selanjutnya untuk pemeriksaan rambut ya inspeksi ini Anda lihat apakah berbau, apakah dia rontok, terus warna rambutnya apa, terus apakah penyebarannya merata, apakah ada bagian yang botak ya. Alopecia itu botak ya. Kalau ada yang botak itu botaknya di daerah mana? Apakah ada pertumbuhan rambut itu melebihi normal? Apakah ya Anda lihat akromegalinya, penurunan jumlah rambut ya di akralnya, ya. Ada rambut-rambut itu di daerah mana aja, gitu. Apakah seluruh tubuhnya atau adakah bagian-bagian tertentu yang banyak rambutnya ya. Kalau misalkan rambut bulu-bulu halus di akralnya bagaimana Bu, di tangan dan kaki? Itu normal wajar ya. Yang Anda perhatikan di sini adalah lebih ke arah rambut-rambut yang nggak normal ya. Apakah warnanya putih, kalau ada warna putih di mana, sesuai nggak dengan usianya gitu ya. Apakah rambutnya mudah rontok, sehingga Anda bisa simpulkan malnutrisi, rambut Anda gampang rontok, berarti Anda masuk kategori malnutrisi juga ya. Kurang lebih vitaminmu kurang bagus. Kemudian ada inspeksi atau palpasi. Ya. Anda lihat warna, kemudian bentuk kuku. Ya. Apakah lempengan kukunya ini baik atau tidak, ya, bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Anda lihat orang yang mengalami jamur kuku, ya, jamur kuku itu kukunya tidak tumbuh dengan baik, tapi kayak berujal gitu ya, berujal terus kemudian kasar nggak halus gitu ya. Dasar kukunya bisa berdekatan dengan lempeng kuku atau tidak. Kemudian apakah ada eponisium atau perinosium, jadi jaringan pada faringealnya, jadi pada kukunya ya itu ada apa ya istilahnya ada garis-garisnya gitu ya. Kadang ada yang garisnya itu biru ya, garisnya biru yang menunjukkan bahwa oksigenasi ke daerah kuku tersebut kurang lancar. Kemudian kepala ya, kepala ini rangkaiannya dengan wajah dan leher. Yang pertama inspeksi kepala, Anda lihat bentuk kepalanya. Anda lihat bentuk kepalanya, apakah ya bulat ataukah lonjong, apakah simetris ya, kadang ada yang peyang ya, ada yang peyang sehingga nggak simetris. Kemudian adakah hidrosepales, ya, apakah kepalanya besar. Kemudian Anda palpasi apakah ada nyeri tekan, jadi tekan, apakah ada tekanan atau tidak pada bayi atau pada orang dewasa ya, dan nyeri tekan atau tidak. Kemudian pemeriksaan mata, Anda lihat ya kelengkapan apakah dua matanya itu normal semua atau ada atau tidak, simetris atau tidak ya, letaknya, bentuknya. Kemudian apakah matanya menonjol ataukah juga seperti tenggelam. Misalnya pada pasien yang hipertiroid ini matanya agak menonjol, ya. Ataukah cekung ya. Kelopak mata, apakah ada udin, ya. Apakah ada peradangan, ataukah ada luka, ada benjolan, ataukah bulu matanya rontok atau tidak. Bulu mata rontok ini juga indikasi kekurangan nutrisi, termasuk juga alis ya. Alis yang rontok, bulu mata rontok ini pada pasien yang sakit kulit tetapi saya lupa namanya, yang jarinya itu kalau Anda bilang itu putus tapi sebetulnya nggak putus, itu lebih ke arah tulangnya yang menghilang ya, jadi tulangnya tertarik sehingga akhirnya jari-jarinya kusta ya, kusta itu tanda dari sakit kusta, itu bulu matanya rontok atau bulu alisnya rontok. Ya, jadi nggak punya alis. Ya. Kemudian konjungtiva, sklera, apakah ada perubahan warna, kemerahan, ataukah kuning atau pucat. Ya. Kemudian juga warna iris. Ya. Bagaimana reaksinya terhadap cahaya. Terus kemudian apakah dia mengecil ataukah melebar.
ataukah kecil sekali, ataukah normal atau isokor ya. Kemudian apakah bentuknya sama besar antara kanan dan kiri. Kemudian ada juga kornea ya, Anda lihat apakah warnanya merah, ada peradangan, ataukah putih atau abu-abu, ya, ataukah biru, ataukah ya dia pakai softland atau tidak ya. Ada lihat juga nyktasmus atau gerakan ritmis bola matanya. Apakah bola matanya bisa bergerak dengan baik ya, dengan menggunakan jari ya. Dengan menggunakan jari di jari, kemudian Anda apa ya, jadi jari gini diletakkan di depan bola mata. Ini kalau Anda meletakkan kurang lebih itu jaraknya 25 cm. Bisa, apakah dia bisa menatap tajam ke arah jari ini dengan bentuk simetris, dua bola matanya ngumpul melihat jari ini atau tidak ya. Sehingga apakah di situ bisa dilihat apakah dia strabismus atau tidak. Strabismus itu gampang bahasa Jawanya itu kero gitu ya. Jadi kemudian ini juga digerakkan ya ke kanan, terus kemudian ke kiri, dia mampu mengikuti atau tidak. Kemudian ke atas ya, dijauhkan ya, nanti Anda di pemeriksaan fisik ada di situ. Terus kemudian di sini pemeriksaan visus ya, pemeriksaan visus hampir sama kalau tadi digerakkan ke kanan ya, dari atas ya, jauh, dekat gitu. Pemeriksaan visus ya. Jadi kurang lebih ini 25 cm, terus kemudian Anda gerakkan dari jauh sini, apakah dia bisa melihat sempurna ataukah justru kalau jauh dia nggak bisa dekat, atau kalau dekat dia bisa menggunakan pulpen ya, pulpen atau jari. Atau juga kalau Anda habis nyenteri itu ya pakai pen light itu juga bisa. Anda lihat ya, kalau tadi untuk pergerakan bola mata Anda bisa melihat seperti ini. Geser gitu ya. Kalau untuk visus tinggal dijauhkan, didekatkan. Atau bisa juga di sini dengan menggunakan Snellen chart ya. Snellen chart mungkin Anda lihat waktu pernah tes kesehatan ya, dengan menutup matanya satu, ya. Tutup mata satu, terus kemudian disuruh nunjuk ini huruf apa, B, ini huruf C, ini huruf apa gitu ya. Di situ ada batas-batasnya di kertasnya. Terus kemudian nanti Anda bisa melihat dalam batas normalnya ada garisnya di situ. Ini dengan jarak kurang lebih 5 sampai 6 meter. 1/60 mampu melihat dengan hitungan jari, 1/300 mampu melihat dengan lampian tangan, ya. Mampu melihat gelap dan terang, atau tidak mampu melihat gelap. Ya. Hanya tadi untuk visus selain ya tadi didekatkan, dilihatkan, biasanya digini-gini ya. Ya. Gini-gini itu kan berarti dia buta atau enggak, tapi memang dia mampu melihat enggak dengan lampian tangan. Dia mampu enggak melihat dengan jari. Ya. Terus kemudian lampunya dimatikan. Ya mampu nggak melihat di dalam gelap, melihat di dalam terang ya. Digini kan juga. Ya. Ataukah dia memang tidak mampu melihat sama sekali. Kemudian pemeriksaan lapang pandang. Ya. Hemianoksia, kalian tidak dapat separuh dari medan penglihatan ya. Kalau tadi disuruh nutup ya sambil melihat ya, dilihat matanya ini apa A, B, C. Terus satu lagi juga ya, termasuk juga waktu memeriksa lapang pandang dua-duanya, kemudian ditutup satu, tutup satu. Mungkin salah satu matanya mengalami gangguan ya, sehingga ketika Anda menggerakkan tangan atau jari dia nggak bisa melihat. Kemudian tekanan bola mata ya bisa diukur dengan tonometri atau juga dengan palpasi bola mata ya. Jadi di kelopak matanya di sini ditekan ya. Kan tekannya jangan kencang-kencang ya. Kelihatan antara yang normal, kalau normal itu bola matanya terabal, tapi kalau ada tekanan itu kelihatan kencang gitu ya. Raba kencang, nggak lunak pada kelopak mata, terutama kelopak mata bagian atas ya. Terus kemudian pemeriksaan oftalmoskop ya, ini dengan optik ya. Ini
Untuk melihat oftalmoskopnya jaraknya harus dekat ya, jadi melihat bagaimana kondisi mata, termasuk pupil dan sebagainya. Kemudian juga ada pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga Anda gunakan dengan spekulum telinga. Anda periksa ya bentuk, ya, jadi bentuknya ini normal nggak Anda palpasi. Ya. Terus ukurannya, apakah lebar, ya, apakah besar ataukah kecil, ataukah ada luka, apakah ada nyeri tekan ya waktu Anda raba seperti ini. Ya. Waktu Anda raba itu sambil ditekan itu ada yang sakit enggak, ada benjolan apa enggak. Ya. Ataukah ada serumen, ya, di serumen itu ada kotoran di telinganya. Kemudian amati ya bentuk transparentasinya, perdarahan, adakah perforasi di situ. Jadi otoskop itu ada senternya ke dalam ini ya, dalam kuping gitu ya. Tapi kalau tidak Anda pakai spekulum telinga kemudian disenteri pakai pen light ya. Pen light atau senter biasa. Kemudian untuk kepekaan telinga ya, dengan bisikan ya, ada bisikan misalkan Mbak Ratna gitu ya, dengan jarak 4,5 sampai 6 meter ya, Anda panggil atau hai gitu, dia bisa noleh enggak ya. Jadi ditutup dulu telinganya, terus kemudian Anda panggil hai atau Mbak Ratna atau mungkin noleh ke kanan gitu ya, dia bisa dengar enggak ya. Atau juga dengan arloji dengan jarak 30 cm ya, arlojinya didekatkan gitu, dia bisa dengar enggak ya, detaan ini, misalkan Anda sambil hitung ya, ini detaannya berapa kali, atau bisa dengar enggak Mbak gitu ya. Atau juga dengan garpu tala ya. Dengan garpu tala Anda bisa ini ya di gitu ya, terus kemudian diletakkan di sini, terus kemudian di belakang telinga, apakah dia mampu apa ya, mampu merasakan getaran, itu getaran pada garpu tala, konduksi ya, suara, apakah fungsi telinganya ini berjalan baik atau tidak, ataukah dia nggak bisa mendengar karena konduksinya yang memang terganggu, apakah seimbang antara kanan dan kiri ya. Kemudian ada uji RIN untuk membandingkan kemampuan pendengaran antara tulang dan konduksi. Mendengarkan suara garpu tala, konduksi di udara setelah dari kondisi tulang. Jadi setelah ditek gitu ya, ditek ya, terus kemudian disuruh dengerin ya, terus kemudian ditempel ke, dia masih bisa dengerin atau enggak. Atau dengan uji squabah ya, membandingkan antara konduksi udara dan pemeriksa dengan klien dengan syarat untuk pemeriksaan. Nanti silahkan nanti Anda bisa lihat nanti di pemeriksaan fisik ya. Atau Anda bisa browsing-browsing. Terus kemudian pemeriksaan hidung ya, ini dengan spekulum hidung. Anda lihat apakah ada perdarahan, kotoran, bengkak, apakah mukosa hidung ada polipnya atau tidak. Ini sebaiknya nanti besok pakai pantom karena biar bagaimanapun juga sebetulnya berisiko kalau kita sekarang buka masker ya. Jadi untuk pemeriksaan mulut, terus kemudian hidung nanti pakainya pakai pantom yang ada di prodi. Untuk pembuatan video ya, pembuatan video usahakan nanti datang ke prodi biar bisa lebih mantap dan ada arahannya sehingga benar-benar Anda bisa jadikan referensi untuk ujian. Ya. Untuk mulut dan faring amati bibir. Ya. Apakah ada kelainan ya, labioskisis, palatoskisis, jadi apakah apa ya Anda ngaran itu sini bibirnya belah itu loh, bibirnya belah ataukah yang langit-langit mulutnya yang belah ya. Atau mungkin bibirnya sumbing ya, istilahnya sumbing ya. Apakah dia mengalami bibir sumbing? Bibir sumbingnya itu bibir tok ataukah sampai ke langit-langitnya? Ya, kalau sampai ke langit-langitnya ini juga kalau bayi susah kalau dia minum sehingga butuh dot khusus. Ya. Kemudian amati gigi, gusi, ya. Apakah bibirnya tadi pucat, merah, ataukah ada luka, ataukah ada massa, ada benjolan atau tidak. Kemudian gigi, gusi, apakah ada karies, apakah terlihat kotor, apakah giginya lengkap,
apakah ada gigi palsu, ataukah ada peradangan. Tolong semuanya ya, tolong semuanya mikrofonnya dimatikan. Kemudian juga amati pada orofaring ya, kemudian juga tonsil. Mbak, tolong semuanya dimatikan mikrofonnya, terutama yang merasa di sekitarnya ada anak kecil. Nah, Anda bisa melihat ya, apakah ada dari ini ya, dari mulut ya, dari tonsil. Anda juga bisa melihat apakah ini orang sakit itu ada warna putih pada lidah. Ya. Warna putih pada lidah ini disebut beslah. Ya. Istilahnya beslah. Terus kemudian ini kalau infeksi bakteri, ya, infeksi bakteri ini pinggirnya, ya, pinggirnya yang apa ya, yang kemerahan, sedangkan dalamnya putih. Ya. Tapi kalau infeksi virus ini sebaliknya, yang pinggirnya lebih putih, terus kemudian tengahnya yang merah, ya, ada garis. Nah kalau Anda lihat kemudian di tepi ya, di tepinya ini seperti bergelombang gitu ya, di tepi lidahnya di sini itu bergelombang, itu tandanya kalau lidahnya itu tremor ya, atau istilahnya lidah tremor gitu. Jadi tepinya sini itu bergelombang, tepi mulut. Ini lidah putih ya, tepinya sini mulus, ini infeksi bakteri, terus kemudian tengahnya ini licin, tapi pinggirnya itu jadi putihnya itu sampai ke tepi, jadi kemungkinan bisa bakteri, kemungkinan juga virus. Ya. Karena Anda bisa, kalau infeksi bakteri atau virus, Anda bisa atasi dengan obat kumur, ya, obat kumur, kemudian ditambahkan garam dan air, kemudian buat kumur-kumur, ya, buat kumur-kumur. Atau juga Anda lihat ya di sini ada tonsilnya membesar atau tidak. Ukuran pembesaran tonsil ini juga menunjukkan derajat keparahan infeksi. Karena kita tahu tonsil di sini adalah pusat pertahanan perlindungan tubuh pertama kali terhadap bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi usahakan amandel ini jangan sampai dioperasi, ya. Dan dijaga dengan cara apa? Dengan makan makanan yang baik, ya, hindari jajanan-jajanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, ya, terus kemudian yang kurang sehat, ya, sehingga akhirnya mengalami amandel, istilahnya amandel atau tonsilitis. Terus kemudian di sini pada tonsil ini juga warnanya juga kemerahan, ya. Terus kemudian kadang ada kayak apa ya, kayak luka-lukanya ya, kayak luka-lukanya pada tenggorokan atau kerongkongan Anda. Jadi kalau ada luka-lukanya atau istilahnya Anda bilang apa sih? Faringitis, ya, radang pada tenggorok itu kemungkinan bakteri, ya, kalau sampai ada luka-lukanya. Nah, ini pembesaran tonsil, ini sampai parah ya, sampai grade 4 itu kalau di sini ada tanda panahnya, jadi hampir menutup kerongkongan, ya. Hampir menutup kerongkongan, jadi benar-benar amandelnya udah bengkak. Jadi kalau masih ada sedikit rongganya masih apa ya, masih lebar gitu ya, mungkin grade 1 ya. Kemudian ya Anda lihat dari ini besarnya tonsil ya. Kemudian ada perhatikan perubahan suara atau tidak. Apakah ada lendir atau tidak. Ya. Kemudian pemeriksaan wajah. Ya. Perhatikan ekspresi wajah klien, apakah ada warna, tekstur, ya. Kemudian pemeriksaan leher ya dengan palpasi. Ya. Apakah ada pembesaran ya pada kelenjar tiroid, terus kemudian apakah ya simetris atau tidak,
Apakah ada peradangan, jaringan parut, ada warna, apakah ada di situ vena jugularisnya itu kalau Anda raba itu apa ya, ada detakannya kenceng atau lemah gitu ya. Anda bisa lihat dari vena jugularisnya. Jadi tekanannya juga bisa, ya. Tekanan vena jugularis. Kemudian Anda lakukan palpasi leher, ya. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar limfo, kelenjar tiroid, kemudian posisi trachea, pembesaran kelenjar limfo, apakah ada peradangan, ya, adenopati limfo. Ini mungkin ada TB, ya, atau mungkin ada infeksi, atau mungkin juga ada apa ya, CA, ya, karsinoma pada kelenjar getah bening. Ataukah ada penyakit sipilis. Ya. Sipilis ini bukan hanya terlihat pada kelamin, tetapi juga bisa dilihat adanya peradangan ya pada kelenjar limfo. Ini 1 menit lagi selesai, 9.40. Silakan nanti untuk yang lainnya Anda pelajari sendiri, dan waktu pembelajaran P Anda tetap menghubungi dosen ya, di kontrak tadi yang sudah saya cetak tebal. Ya. Anda hubungi topiknya apa, terus kemudian usahakan untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Mungkin kalau kita tidak bisa mengisi, mungkin bisa diisi oleh Pak Bowo atau Bu Rahmah ya untuk lab-nya. Gitu ya, karena waktu di sini sudah habis sampai dengan 9.40. Lainnya silakan Anda belajar mandiri, sambil nanti untuk pertemuan yang akan datang saya usahakan untuk rakitan apa ya, rakitan nanti dengan Zoom, entah nanti kelihatan atau enggak, kita usahakan bagaimana nanti kita usahakan untuk pemeriksaan fisik demo. Oke. Kemudian untuk bisa lebih jelasnya Anda bisa lihat di pemeriksaan fisik RSUD Salatiga. Ibu mau bertanya sebentar.